Langsung saja tak usah ulang-ulang plus bapaknya. Jadi kebiasaan yang baik akan menjadi karakter yang kemudian akan menjadikan watak. Misalkan Manus setelah sholat subuh biasa membaca surah Waqiah, surah Al-Kahfi, surah Yasin, dan surah Al-Mulk. Biasanya seperti itu. Akhirnya karena sudah menjadi kebiasaan dan itu berulang, itu akhirnya akan menjadi watak, menjadi karakter. Maknya kalau misalkan tidak baca suratul Waqiah, suratul Mulk, suratul Kahfi, suratul Baqarah, dan suratul Nisa ditambah surah Jin, itu tidak enak karena sudah menjadi kebiasaan. Ini akan menjadi karakter. Kebiasaan kemudian menjadi karakter, dan karakter ini akan menjadi takdir kita. Paham ya? Karena sudah menjadi watak kemudian menjadi takdir. Karena takdirnya sudah sesuai dengan karakternya, maka takdirnya tiada lain dan tiada bukan pasti OTW masuk surga. Jadi kebiasaan itu juga akan sebagai sebuah tujuan. Kira-kira orang ini menuju ke surga atau menuju ke neraka. Ya na'udzubillah, misalkan sudah kebiasaan minum homer, mabuk-mabukan, narkoba, itu sudah menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi watak, menjadi karakter. Otomatis kalau sudah seperti itu melakukan perkara haram secara berturut-turut, otomatis OTW masuk neraka. Jadi pentingnya membuat kebiasaan yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang bagus di lekuk saya baca surat Al-Jin. Jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Baik, itu tadi seremoni. Kemudian kita langsung ke poinnya. Pada malam ini, malam ke-15, pahala sholat sunat tarawih itu adalah semua malaikat hamalatul arsy, yang istilahnya yang menyanggah arsy, yang membawa arsy, itu mendoakan orang-orang yang tarawih pada malam hari ini beristighfar agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma amin. Jadi malaikat hamalatul arsy yang membawa arsy ini tiada henti-hentinya beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah agar kita yang sholat pada malam hari ini diampuni dosa-dosanya. Dan istighfar ini sangat luar biasa manfaatnya. The power of istighfar ini sangat luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alahullahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhaiqin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Dibun Rasulullah. Barang siapa yang melazimkan terus-menerus baca istighfar, maka Allah akan memberikan 3 keutamaan, 3 hadiah. Yang pertama, Allah akan menjadikan semua kesusahannya menjadi kebahagiaan. Yang kedua, menjadikan semua kesulitannya itu pasti ada jalan keluarnya. Yang ketiga, akan memberinya rezeki dari arah-arah yang tak terduga. Jadi rezeki itu bukan karena Allah pas oleh PC, bukan. Tapi ada rizki-rizki yang memang min haitsu la yahtasib. Misalkan moro reni bener tok-tokan tengah manuk buka pas bener setas SPC kepi. Itu pasti bisa terjadi kalau Allah menghendaki. Percaya apa tidak? Kalau Allah bilang kun fayakun, kun jadilah fayakun, maka jadi. Ini ada sebuah cerita Manuski nang kota Irak. Nama kotanya ini Baghdad. Dan kisah ini menimpa Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali yang terkenal dan salah satu muridnya Imam Syafi'i yang mempunyai madhab Hambali. Suatu ketika beliau ini resah tengah malam. Kenapa saya galau? Ingin rasanya saya pergi ke kota Basrah.
Padahal Basrah dengan Baghdad ini kurang lebih 527 kilo. Perjalanan 4 sampai 7 malam kalau naik onta. Karena gelisah, akhirnya beliau pergi ke kota Baghdad, kota Basrah dari Baghdad. Sesampainya di kota Basrah, beliau sholat isya secara berjamaah. Karena perjalanan jauh, Imam Ahmad bin Hambal ini ingin istirahat, teroren-sarenan nang masjid. Akhirnya diusir oleh marbot masjid. Ya Syekh, jangan tidur di masjid, tak oleh tidur di masjid. Karena sudah dikunci masjidnya, tidur di halaman masjid, nang ember masjid. Tak boleh diusir, gak boleh tidur di sini, harus keluar, etok sopto. Marbot masjidnya ini tidak tahu kalau yang dia dorong ini Imam Ahmad bin Hambal. Pada waktu itu sangat terkenal karena zaman itu tidak ada Facebook, tidak ada WhatsApp, Instagram, tidak ada foto. Jadi orang kan tak tahu teman-teman, hanya mendengar namanya. Singkat cerita, ada penjual roti yang rumahnya di dekat masjid. Melihat kejadian itu, tukang roti ini kaget, neser. Mari Syekh ikut saya ke rumah saya, nginep di rumah saya. Jadi di Arab itu panggilan Syekh itu bisa untuk orang tua, untuk orang kaya, atau orang yang berilmu meskipun dia belum tua. Akhirnya orang yang jual roti ini punya kebiasaan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, pecah telur cetor. Astagfirullahaladzim, kan menjual roti. Boleh tepung terigu, astagfirullahaladzim. Imam Ahmad bin Hambal penasaran, Pak, sejak kapan sampai punya kebiasaan seperti itu? Sejak 30 tahun saya. Abi pun boleh saya bacaan istighfar. Tanya oleh Imam Ahmad bin Hambal, apa faedah yang sampai dapatkan dari istiqomahnya sampian neng baca istighfar menolong? Apa kata si penjual roti? Allah mengabulkan semua permintaan saya. Doa-doa saya tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah. Cuman satu yang belum dikabulkan. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal tanya, apa doa sampean yang belum dikabulkan? Jawab penjual roti, saya ingin sekali ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Terlalu ke pagi karena beliau terkenal sangat alim, sangat alamah. Terkejut Imam Ahmad bin Hambal. Pas takbir Allahu Akbar, ternyata istighfarnya sampean, Pak. Saya bergulah dari kota Baghdad menuju kota Basrah. Tetapi Allah, petaka hajat manus orang saya jual roti ini petaka hajat teman kisaran Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad bin Hambal sampai ingin menuju ke Basrah meskipun dia tidak tahu, beliau tidak tahu saya ada perlu apa. Ternyata istighfar si penjual roti. Jadi itu the power of istighfar. Jadi mempola ada yang diinginkan, ada cowok yang ditaksir misalkan Alfia Astagfirullah dan Andi bertekaki saya ini dia melamar saya. Ya sama tahu sebulan 2 bulan Assalamualaikum gula alamar Alfia, kan bisa saja. Karena semua keinginan dan semua kesusahan dan juga akan diberikan rezeki dari arah yang tak terduga. Semoga kita termasuk orang-orang yang ahli dalam membaca istighfar. Allahumma amin. Dan dikabulkan semua hajatnya oleh Allah. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.